Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran tematik. Nah, anak Ustadz, di sini kita mau membahas tentang subtema 2 ya. Nah, Ustadz, kita sudah masuk subtema 2 dari buku tema 4. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2 pekerjaan di sekitarku ya. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Ya, nah insya Allah kita akan bahas ya Ustaz tentang beberapa model pekerjaan. Nah Ustaz, di sini kita masuk yang pertama di sini ada pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan ya. Nah, aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ya, coba kita baca ya. Kenapa dia bangga dengan pekerjaan ayahnya yang seorang nelayan? Ya, ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ya, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin ya, sehingga memerlukan bahan bakar. Ya, banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ya, ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, Ustadz, yang berikutnya. Nah, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ya, tadi apa yang digunakan oleh ayahnya? Menggunakan jaring ya, sampan ya. Nah, kemudian apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Ya, yang digunakan apa, Ustaz? Tadi ada bom ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada radar ya dan lain sebagainya. Nah, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Nah, kemarin sudah pelajari diagram Venn ya. Yang sama ya. Kalau ada yang sama, kita letakkan di tengah ya. Nah, yang beda kita letakkan di bulatannya masing-masing ya. Nah, Ustaz. Contoh misalnya apa yang sama? Yang sama misalnya apa persamaan ya? Nelayan modern dan tradisional ya. Sama-sama menggunakan kapal ya. Nah, sama-sama menggunakan kapal. Nah, kemudian apa bedanya? Bedanya kapal nelayan tradisional dia tidak mampu sampai ke tengah laut ya. Nah, sedangkan nelayan modern dia mampu sampai ke tengah laut. Terus apa lagi ya Ustaz? Nelayan tradisional dia menggunakan jaring ya dan cara-cara yang tradisional. Kalau nelayan modern dia menggunakan apa tadi? Alat-alat yang canggih ya. Nah, seperti itu. Ini untuk mengulang tentang diagram Venn yang sudah dipelajari kemarin. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Ya, nah pastinya ya jumlah ikan ya kan, nah yang ditangkap akan semakin cepat berkurang ya dibanding dengan menggunakan nelayan ya, nelayan yang biasa ya, nah Ustaz ya. Nah, tidak menggunakan peralatan modern. Nah, ini dia. Kita lihat 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara tidak merusak air ya, merusak laut. Nah, terkadang tadi sudah kita baca kalau ada nelayan yang pakai kapal. Nah, dia biasanya bahan bakarnya mungkin tertumpah ke laut ya, banyak ikan yang mati ya. Nah, mencemari air laut ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya ya,
mau dia nelayan tradisional, mau dia nelayan modern, tetap harus menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, diskusikan hasilnya dengan kelompokmu. Nah, sekarang lihat. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Nah, kita lihat ya, nah Ustaz. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut ya. Nah, jadi ini dua-duanya ini harus dihindari. Yang pertama menggunakan bom ya. Bom ini bisa merusak. Nah, lihat ya, bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan ya. Jadi ikan itu dia kebanyakan tinggal di terumbu karang ya, yang ada di dasar laut itu ya. Nah, bebatuannya itu ya. Nah, banyak ikan muncul tinggal di situ ya. Kalau dibom hilang rumahnya, nah, maka dia tidak tahu lagi di mana harus tinggal. Bahkan banyak ikan yang mati ya. Nah, terkena ledakan bom tersebut. Nah, kemudian lagi ya, pukat harimau tadi ya. Nah, jaring besar ya, diambilin sehingga semua terambil, ikan yang kecil, ikan yang besar ya. Nah, semua terambil. Nah, kalau ikan yang kecil kan harusnya jangan diambil dulu ya. Nah, Ustaz, biarkan dia sampai besar, kemudian dia berkembang biak ya, banyak ikan yang lain baru kita ambil yang besar ini. Ya, seperti itu ya. Ini kalau pakai pukat harimau yang kecil, yang besar semua terambil ya. Nah, semua terambil. Ini tidak boleh ya. Nah, itu adalah mengenai pekerjaan ya, beberapa pekerjaan. Yang pertama itu adalah tentang nelayan ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan ya? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan ya. Nah, kita lihat mana dia awalnya. Ya, awalnya ini ya, nah Ustaz. Awalnya ini ya. Nah, ikan ditangkap di laut ya, sudah ditangkap oleh nelayan, kemudian ikan dikirim ke pasar untuk dijual ya. Nah, dijual ke ke penampung ikan ya. Nah, kemudian ikannya diantar ya, diantar ke pasar untuk dijual ya ke orang-orang yang ada di kota ya. Nah, kemudian berikutnya kita membeli ikan ya, membeli ikan di pasar. Setelah itu dibawa ke rumah, digoreng ya, baru dimakan. Nah, seperti itulah jalur dari ikan yang sampai ke rumah kita ya, nah Ustaz ya. Nah, yang kita makan ya. Nah, ada yang digoreng ya, ada yang dibakar. Nah, diapain lagi nah Ustaz? Oh, macam-macam ya. Oh, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik ya. Nah, itu adalah ikan ya. Nah, Ustaz, ikan. Ada yang di presto. Oh, Masya Allah ya. Oh, enak sekali ya nah Ustaz. Ya, nah kemudian dari gambar tersebut didiskusikan ya. Diskusikan dengan temanmu tentang satu jenis kegiatan ekonomi ya. Nah, jenis kegiatan ekonomi nanti insya Allah dibahas ya. 2 jenis barang yang diperjualbelikan. Ya, apa yang diperjualbelikan di pasar ya. Nah, 3 jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Apa aja jenisnya ya. Nah, nanti kita bahas. 4 hasil dari setiap pekerjaan ya. Nah, ini dia ya. Kegiatan jual beli ya, ada yang berupa barang dan ada pula berupa jasa ya. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa ya? Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya di sini ya. Artinya nah Ustaz ya, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain ya. Misalnya membuat makanan ya. Nah, ada yang orang tuanya jualan empek-empek ya. Nah, ada yang dimsum, Masya Allah. Ada yang gorengan. Nah, macam-macam ya. Ada yang burger, nasi bungkus, nasi goreng ya. Oh, Masya Allah. Itu menjual barang ya. Nah, Ustaz. Nah, menjual barang. Nah, kemudian ada nelayan, peternak ya, dan pengrajin membuat tas ya. Kemudian membuat membuat apa lagi ya? Kursi, meja ya, dan sebagainya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain.
Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang ya. Misalnya guru ya. Nah, guru menawarkan jasa ya, jasa untuk mengajar. Kemudian petugas kebersihan ya. Nah, jasanya membersihkan ruangan, membersihkan gedung ya. Dokter ya, mengobati. Kemudian tukang cukur rambut ya. Nah, yang tadinya rambutnya panjang jadi rapi ya. Nah, yang tadinya rapi jadi botak. Nah, bisa ya, Ustaz. Nah, itu dengan profesi tukang cukur ya, tukang cukur rambut ya. Kemudian polisi ya, mengatur lalu lintas, ada supir ya. Nah, mengantarkan misalnya Gojek ya. Nah, ngantar anak Ustadz kemana misalnya ya, ke sekolah. Nah, dia diantar ya, itu namanya jasa ya. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi ya yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat ya, harus memuat jenis kegiatan ekonomi ya. Kemudian ada lapangan pekerjaan ya. Kemudian hasil dari setiap pekerjaan. Yang keempat, penyebaran barang. Nah, contoh ya, Ustaz kasih contoh nah Ustaz. Misalnya tentang yang tadi nelayan ya. Nah, jenis kegiatan ekonominya ya adalah apa? Barang atau jasa tadi? Ya, adalah barang ya. Nah, dia menangkap ikan, menjual ikan terus ya. Nah, berarti jenis kegiatan ekonomi adalah ini ya, barang. Nah, kemudian menghasilkan barang tadi ya, menghasilkan barang. Yang dua, lapangan pekerjaannya apa saja tadi? Sebutkan anak Ustaz. Yang pertama ada nelayan ya. Yang kedua ada penjual ikan di pasar ya. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Pengantar ya. Nah, orang yang mengantar ikan dari laut ke pasar yang di kota. Nah, ya. Itu juga itu lapangan pekerjaannya ya. 3. Hasil dari setiap pekerjaan. Apa hasilnya? Yang pertama misalnya nelayan ya. Tuliskan anak Ustaz. Nelayan menghasilkan ikan misalnya ya. Nah, kedua ya. Nah, apa tadi? Orang yang mengantarkan tadi ya. Nah, mengantarkan ya. Nanti Ustaz kasih contoh ya. Nah, yang mengantarkan barang ya. Berarti dia menghasilnya apa yang dihasilkan ya, dia menghasilkan jasa ya, jasa mengantarkan barang. Nanti Ustadz kasih contoh ya supaya anak Ustadz bisa mengerjakan ya. Nah, tugasnya nanti ya. Berikutnya penyebaran barang ya. Penyebaran barang dari mana ya? Dari dari laut misalnya ke kota ya, ke pasar ya. Kemudian apalagi dari pasar ke rumah-rumah warga ya. Taib ya, itu dia anak Ustadz. Nah, itu untuk pekerjaan ya. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya tentang sila kedua ya, sila kedua dari Pancasila. Dari Pancasila ya. Nah, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki ya. Nah, ini ada segi empat di sini ya. Ini segi empat ya. Kemudian mata rantai berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Nah, maksudnya apa? Semuanya laki-laki dan perempuan, semuanya manusia, maksudnya begitu ya. Nah, terus saling tolong menolong ya, sehingga muncul kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi semua harus akur. Nah, seperti itu ya. Tidak ada yang boleh mengejek, mengganggu ya, mencuri ya, dan lain sebagainya. Baik ya. Nah, sikap kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna setiap manusia setara dan sejajar ya. 2. Beradab dalam rasa, pikiran dan tindakan ya, nggak boleh mengganggu orang lain ya. Nah, 3. Anti penjajahan ya, tidak boleh membuli ya. Nah, ada temannya diejein ya, diambilin jajannya nggak boleh ya. Nah, tidak boleh ya. Itu sifat yang tercela ya, berdosa. Nggak boleh ya, nah Ustaz. Kemudian 4. Mengutamakan kebenaran dan keadilan ya. Nah, gitu juga nah Ustaz ya, mau di rumah, mau di sekolah harus jujur ya dan adil. Kemudian nah Ustaz, yang berikutnya ya. Yang berikutnya di sini nah Ustaz.
Nah, berikan saranmu ya agar dapat menggunakan pensil secara hemat. Nah, ini lanjutan ya, nah Ustadz ya, dari alat-alat ya, peralatan. Nah, barang-barang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan ya. Beberapa pekerjaan menghasilkan barang antara lain petani ya, beras, peternak apa misalnya susu, telur ya, nelayan, ikan ya, pengrajin ya, mungkin apa kursi dan lain sebagainya ya. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan ya, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut ya, atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam ya. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan ya, Allah ya. Nah, untuk kesejahteraan manusia. Nah, sekarang perhatikan di sini. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan ya, dan jenis sumber daya alam yang digunakan ya. Nah, lihat pekerjaan di sini dia membuat kursi ya. Nah, membuat kursi. Barang yang dihasilkan apa? Kursi ya, tulis kursi ya. Bahan asal benda apa? Kayu ya. Jenis sumber daya alam digunakan apa? Misalnya jenis sumber daya alamnya pepohonan ya. Nah, pepohonan yang ada di hutan. Kemudian lagi barang yang dihasilkan. Di sini ada susu ya. Kemudian bahan asal benda. Dari mana bahan asalnya? Ya, asalnya adalah dari susu sapi ya. Nah, susu sapi. Sapi ya, nah Ustaz ya. Sumber daya alam yang digunakan adalah sapi ya. Kemudian lagi barang yang dihasilkan. Di sini apa? Penambang emas ya. Nah, dihasilkan emas. Bahan asal benda ya. Nah, bahan asal benda asalnya dari mana? Dari tambang emas ya. Nah, dari tambang emas. Jenisnya ya, jenis sumber daya alam yang digunakan yang ini yang bisa diperbarui atau tidak ya. Nah, ini bisa diperbarui. Ini bisa, yang ini tidak bisa diperbarui ya. Dia tergantung ada atau tidaknya di lingkungan kita ya. Berikutnya sawah ya, barang yang dihasilkan padi mungkin ya. Nah, atau lain sebagainya. Kemudian bahan asal benda ya, dari mana padi tersebut? Dari tumbuhan ya. Nah, jenis sumber daya alam yang digunakan bisa diperbarui ya. Baik. Berikutnya yang terakhir nelayan ya. Hasilnya ikan ya. Nah, kemudian nama saja. Nah, jadi itu dia nasat ya. Nah, untuk materinya ya yang sudah disampaikan. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat ya, Ustadz nanti menyusul. Lihat nanti bagaimana cara mengerjakan tugasnya dan contoh ya, contoh tugasnya. Nah, jadi nanti tadi yang sudah Ustadz jelaskan nanti coba Ustadz kasih contohnya, nanti anak Ustadz kerjakan ya. Nah, mungkin ini saja Ustadz yang bisa dipelajari untuk hari ini. Insya Allah kita sambung lagi ya untuk yang berikutnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.